Kita akan mempelajari sebuah fakta, sebuah kebenaran yang iblis sangat tidak suka kalau kita tahu ini. Kenapa? Karena ini ujung ya dari keseluruhan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Nah, iblis tidak pusing ketika dia tahu masing-masing kita punya tekad yang besar untuk melayani Tuhan. Dengarkan ini, iblis tidak pusing. Iblis tidak pusing ketika mereka tahu bahwa kita punya panggilan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Iblis gak pusing. Mengapa? Sebab dia atau mereka masih punya satu kesempatan terakhir untuk membelokkan, untuk menghancurkan, untuk menggagalkan pelayanan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini hal yang serius. Ya, saya ulangi lagi supaya masing-masing kita tahu dan kita bisa menyampaikan firman-Nya. Seperti doa Bu Budi tadi, supaya yang lain yang gak bisa hadir pagi ini mereka tahu. Ada satu kebenaran yang iblis paling tidak suka. Setelah kita ada dalam panggilan Tuhan, setelah kita ada dalam rencana Tuhan, bahkan ketika kita sudah mengambil keputusan, aku akan ada dalam jalan Tuhan, aku akan ada dalam rencana Tuhan, ada satu bagian yang iblis harus kerjakan, yaitu dia bisa membelokkan kita. Sepanjang perjalanan kita menuju pada panggilan Tuhan itu, sepanjang perjalanan hidup kita melakukan kehendak Tuhan untuk melayani, iblis akan berusaha membelokkan. Kita tahu, baik yang masih baru dalam pelayanan maupun yang sudah lama dalam pelayanan, kita tahu dari detik ke detik, nggak cuma hari ke hari, nggak cuma minggu ke minggu atau bulan ke bulan, dari detik ke detik. Percaya nggak saudara bahwa iblis punya cara untuk bisa membelokkan kita? Jawabannya ya atau tidak? Nah, itu yang kita harus hati-hati. Nah, apa yang mereka gak suka? Kita lihat ini. Percayakah saudara bahwa kalau saya pakai istilah ini, Papa kita di surga itu seorang sutradara yang hebat? Betul tidak? Nah, tapi kita harus tahu, sutradara yang dia kerjakan atas hidup kita, alur cerita dalam perjalanan hidup kita harus pakai 2 ayat lebih dulu. Nomor 1 kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Saya harap kita yang belum hafalkan ayat itu. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku, ya, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Terus bantuan, yaitu rancangan. Nah, rancangan damai sejahtera. Terus dan bukan rencana kecelakaan, ya, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Itu ayat yang pertama kita harus pegang, bahwa semua rancangan, semua plan, semua alur cerita, semua perjalanan hidup kita yang Bapa tetapkan itu selalu yang membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kerusakan, bukan kehancuran, tapi yang membawa apa? Hari depan yang penuh harapan. Nah, di dalam kitab yang sama, yaitu Yeremia, kalau kita pernah membaca Yeremia pasal yang ke-18, ketika dia di rumah tukang periuk, masih ingat itu? Hari itu Yeremia disuruh ke rumah tukang periuk. Dia pergi. Yahweh berkata, aku akan perdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Nah, tukang periuk itu digambarkan dari diri Papa kita sendiri. Dia punya rencana atas tanah yang dia mau buat. Tiba-tiba bencana mau jadi itu bagaimana? Rusak. Nah, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita sudah di tangan Tuhan. Renungkan. Tanah liat itu di tangan Tuhan atau di tangan tukang periuk atau di tangan orang lain? Waktu kisah itu sudah tangan tukang periuk. Itu kan tangan Tuhan sendiri, bukan gambarannya. Bayangkan saudara, sudah di tangan Tuhan pun iblis masih bisa merusak. Gila enggak ini kalau saya pakai istilah ini? Renungkan. Walaupun sudah di tangan Tuhan, setan itu masih bisa merusak. Kurang ajar enggak itu? Ngerti enggak kata-kata yang saya katakan ini? Bayangkan kalau kita tidak di dalam tangan Tuhan. Wah, dengan seenaknya iblis bisa memanipulasi, memporak-porandakan, mengacaukan semuanya itu. Maka itu ketika hari itu Yahweh menyuruh Yeremia, cepat kamu pergi ke rumah tukang periuk. Yeremia perhatikan, tukang periuk mengerjakan itu, rusak. Nah, logika manusia, buang aja.
Toh masih banyak tanah liat yang lain. Kan betul begitu? Tapi lihat sutradara hebat ini. Dikatakan bagaimana? Dia tetap mengerjakan dan dibentuk sesuai yang dia inginkan. Tidak ada seorang pun di antara kita sehebat apa seorang hamba Tuhan. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun di antara kita sehebat apapun kita sebagai hamba Tuhan. Atau kita mendengar tentang pengalaman hamba Tuhan yang lain. Dengar. Tidak ada seorang pun. Selama kita hidup tidak pernah gagal. Ya atau tidak? Tidak pernah ada. Siapapun. Mau dia rajin doa puasa, rajin doa pagi, rajin ini, rajin itu untuk Tuhan. Tidak ada seorang pun. Pasti semua kita, termasuk yang gak ada di sini bersama kita, pasti pernah gagal. Ada dua alasan. Mengapa kegagalan dibiarkan Tuhan terjadi? Alasan yang paling utama adalah supaya kita gak bisa sombong. Betul? Supaya kita gak bisa sombong. Alasan yang kedua, supaya kita tahu. Walaupun kita sedang di dalam tangan Tuhan, setan pun masih bisa mempengaruhi kita. Artinya apa? Bukan Tuhan tidak maha kuasa. Di sini kita melihat kehebatan Tuhan kita. Lagi sekali, mengapa sekalipun kita masih di dalam tangan Tuhan kita bisa gagal? Kita harus tahu betul rahasia ini. Yang satu tadi karena supaya kita jangan apa? Sombong. Nah yang kedua nih supaya kita tahu. Untuk kita nggak main-main dengan si iblis itu. Walaupun kita nggak perlu pusing terlalu ngurusin mereka. Tapi tetap kita harus perhitungkan mereka dalam hidup ini. Walaupun kita masih dan sedang di dalam tangan Tuhan. Setan masih punya hak. Kalau kita berkata ini, di mana Tuhan kalau begitu? Kita sudah dalam tangannya kok setan masih punya hak? Pasti muncul pertanyaan itu bukan? Kalau gitu apa gunanya menyerahkan diri kepada Tuhan? Karena di dalam tangan dia pun setan masih punya hak. Saudara, jangan salahkan Tuhan. Mengertilah satu konsep dari Papa kita ini. Dia adalah pribadi yang tidak mau mencampuri hak bebas kita ketika kita harus memilih iblis. Ya atau tidak? Saya ulangi lagi ya. Bukan Tuhan tidak berkuasa. Kita masih di dalam tangannya. Sedang dia bentuk di dalam tangannya. Kok bisa iblis ikut campur? Logikanya, di mana Tuhan? Betul toh? Nah, kita harus mengenal kebenaran itu. Walaupun dia maha kuasa. Tetapi ketika kehendak bebas kita. Walaupun kita masih di dalam tangan Tuhan. Kalau kita mau milih yang lain. Tuhan gak bisa buat apa-apa. Betul? Nah, ketika kita sedang gagal, walaupun sedang di tangan Tuhan, tetap masih ada satu kesempatan. Apa namanya itu? Ya, bertobat. Itu kasih yang saya nggak bisa ngerti. Bertobat. Kalau saudara belajar internet atau komputer, ada password. Betul? Nah, password seluruh janji Tuhan adalah bertobat. Ini hebatnya Tuhan. Saya ulangi lagi ya pelan-pelan karena harus dimengerti baik-baik. Mengapa bisa terjadi sekalipun kita masih atau sedang di dalam tangan Tuhan, kok iblis masih bisa ikut campur? Di mana Tuhan? Saya percaya ketika banyak orang, kalau saya berkata orang adalah kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang masih sering menyalahkan Tuhan. Bagian ini akan menjawab pertanyaan itu. Kalau saudara ketemu teman-teman, ketemu hamba Tuhan yang lain, selalu bertanya, di mana Tuhan? Kenapa anakku mati? Di mana Tuhan? Kenapa rumahku terbakar? Misalnya, di mana Tuhan? Kenapa kau sakit seperti ini? Percayalah, Tuhan tetap Tuhan. Kita saudarakan hati kita. Nanti di bagian lain kita akan menemukan kenapa bisa begitu. Hak bebas kita tetap dihargai Tuhan. Sebab kita bukan robot. Betul tidak? Kalau robot, diprogram saja. Nanti semuanya jadi sendiri. Tapi dia tahu, dia memberi kita hak bebas. Sekalipun kita masih atau sedang di dalam tangan Tuhan, kita tetap bisa punya pilihan untuk membelot. Kita tetap bisa punya pilihan untuk keluar rencananya. Tapi Tuhan tidak punya hak kalau kita pilih yang lain. Cuma dia tunggu kapan kita bertobat. Dan begitu kita sadar,